Tim gabungan berhasil menemukan dua korban tanah longsor di Sragen, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Keduanya merupakan ayah dan anak. Bahar Kampolri menangkap satu unit kapal ikan asing Malaysia dan 4 anak buah kapal asal Myanmar. Kapal ini telah berada di perairan Indonesia selama 10 hari sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Mencegah balap liar, Polres Ponorogo menggelar grass track dan motocross Kapolres Ponorogo Cup 2024. Masyarakat antusias melihat gelaran ini. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Dade Salam Pesi kembali menjumpai Anda di Presisi Pagi. Hari ini edisi Rabu 6 Maret 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi juga sudah kami siapkan untuk Anda. Dan langsung saja kita mulai Presisi Pagi selengkapnya. Informasi pertama pagi ini, tim gabungan berhasil menemukan 2 korban tanah longsor di Sragen, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Ada 3 korban meninggal dunia akibat bencana tanah longsor ini. Dua korban yang ditemukan atas nama Darmadi, 45 tahun, dan Nasa, 6 tahun. Keduanya merupakan ayah dan anak. Mereka ditemukan di 3 posisi, atau lebih tepatnya ditemukan di posisi kedalaman 3 meter di bawah tumpukan material setelah proses pencarian yang memakan waktu hampir 5 jam. Sebelumnya, bencana tanah longsor ini terjadi pada hari Minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah. Dengan ditemukannya 2 orang korban meninggal dunia, total ada 3 korban meninggal dunia akibat kejadian ini. 1 diantaranya sudah ditemukan pada hari Minggu malam atas nama Sutarmi berusia 60 tahun. Kapolres Sragen AKBP Jamal Alam mengatakan, dalam proses evakuasi dan pencarian pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan pelibatan personel sebanyak 150 orang. Kurang lebih 150 personil gabungan, baik Polri, TNI, relawan dari tim SAR, BPBD, serta elemen masyarakat dan warga masyarakat sekitar yang ada di lokasi ini untuk membantu mencari dan menemukan korban yang masih kita upayakan secara maksimal hari ini. Untuk pengamanan dari tim BPBD dan tim SAR sudah memasang beberapa tanda dan personil di sekitar area sehingga masyarakat juga kita sudah memberikan polis lain untuk batas terakhir agar masyarakat tidak mendekat karena kemungkinan kita antisipasi kerawanan apabila ada longsor susulan. Kita ke informasi lain, Bahar Kampolri menangkap 1 unit kapal ikan asing berbendera Malaysia dan 4 anak buah kapal asal Myanmar. Mereka melakukan pencurian ikan di perairan Selat Malaka sejak 28 Februari lalu. Berada di perairan Indonesia selama 10 hari sebelum akhirnya berhasil dideteksi, kapal ikan ilegal PSF 2500 ini langsung ditangkap oleh kapal patroli Korpol Airut Bahar Kampolri. Selain 1 unit kapal ikan, sejumlah barang bukti lainnya seperti 1 set jaring troll, 200 kg ikan, dan 4 anak buah kapal berkebangsaan Myanmar juga berhasil ditangkap. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, Turman Hardianto mengatakan, kasus penangkapan ikan ilegal ini telah dilakukan gelar perkara.
Di Riau, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil menangkap 13 tersangka narkoba jaringan internasional dengan barang bukti sebanyak 19,1 kg sabu. 13 tersangka ini ditangkap di 10 lokasi berbeda, dengan satu tersangka merupakan warga binaan Lapas Narkotika di Langkat, Sumatera Utara. Di 6 laporan polisi kami berhasil mengamankan 13 orang tersangka dan 1 orang tersangka yang masih DPO dan 1 orang lagi sebagai pengendali ada di Lapas Narkotika Langkat, Sumatera Utara. Ke-14 tersangka ini mempunyai peran masing-masing dan yang paling besar adalah ada 5 orang yang kemarin TKP di Dumai kita bisa menghasilkan 15 kilo sabu yang bisa kita amankan dan 21.000 butir ekstasi. Di mana dari pengembangan tersebut kita mengarah kepada 1 orang yang sekarang ini merupakan narapidana di LP Narkotika di Langkat. Dan kita masih mendalami keterlibatannya karena yang bersangkutanlah yang mengendalikan operasi ini. Barang-barang ini berasal dari luar negeri, dari Malaysia yang masuk ke perairan Dumai dan kemudian diedarkan sampai ke Sumatera Utara. Dari pengembangan tersangka ini kami mudah-mudahan bisa mengembangkan ke jaringan yang lebih besar lagi, terutama di pengendali-pengendali yang ada di lapas narkotika tersebut. Di Jakarta, Polri menurunkan 3.929 personel gabungan untuk pengamanan dan mencegah massa aksi ke dalam kawasan DPR MPR RI. Ini dilakukan menyusul aksi unjuk rasa beberapa elemen masyarakat di depan gedung parlemen di kawasan Senayan, Jakarta hari Selasa. Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR MPR RI. Dan berikut pernyataan Kapolsek Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro yang telah berhasil mengamankan jalannya unjuk rasa. Terkait dengan pelaksanaan informasi masyarakat terkait dengan aksi unjuk rasa yang akan disampaikan di depan DPR MPR ini, akan ada 2 kelompok elemen masyarakat, baik itu yang pro dan kontra. Polda Metro Jaya menurunkan setidaknya 3.929 personil yang sudah kami atur, kami sebar berdasarkan titik-titik pengamanan. Kami tidak berharap adanya gesekan antara massa pro dan kontra. Selain itu juga saat ini sedang ada kegiatan di dalam DPR. Tentunya sampai dengan sore nanti kami akan melakukan melayani melaksanakan pengamanan. Dan terkait dengan pengalihan arus lalu lintas, sifatnya dinamis apabila nanti memang massa sudah cukup banyak dan sudah hampir menutupi ruas jalan, maka harus lalu lintas di depan kawasan DPR MPR ini akan kami laksanakan. Polres Pamekasan mengembalikan motor hasil curian hasil dari pengungkapan Satreskrim Polres Pamekasan. Barang bukti motor yang sebelumnya hilang itu dikembalikan kepada pemiliknya tanpa dipungut biaya. Itu didasarkan pada bukti kepemilikan mulai dari BPKB, nomor rangka hingga nomor mesin. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dan respon cepat Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Pamekasan, Jawa Timur. Alhamdulillah ini ya Polres Pamekasan dapat mengungkap kasus curanmor ya. Lumayan hasilnya besar ya, 15 unit bisa dikumpulkan dari beberapa TKP berdasarkan laporan polisi yang ada. Jadi dengan tertangkapnya Pak Sutri kemarin ya kita rilis ya, dan setelah kita telusuri juga berdasarkan laporan polisi akhirnya berhasil ditemukan 15 unit sepeda motor, dan pemiliknya juga sekarang ini
sudah kita undang ke sini, ya ternyata ada pilihan semua dan punya bukti BPKB dan juga laporan polisi. Ini sebagai bukti yang sah untuk bisa mengambil kendaraan tersebut. Ini kami serahkan kendaraan Bapak yang ditemukan oleh Satreskrim, jadi mohon untuk dijaga lebih. Saya mewakili masyarakat yang menjadi korban atas kehilangan sepeda motor di wilayah hukum Polres Pamekasan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kapolres Pamekasan, sehingga unit sepeda motor kami telah diketemukan dengan baik. Mudah-mudahan Polres Pamekasan tetap mampu melayani, melindungi, dan melayani seluruh masyarakat di bawah kepemimpinan Pak Kapolres Jazuli saat ini. Terima kasih. Saya dari pihak yang jadi korban, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Polres Pamekasan, di mana sepeda motor yang semula hilang sudah ditemukan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kami sehingga kami berhati-hati betul ke depannya. Saja, terima kasih. Polsek Metro Taman Sari mengamankan 4 pelaku kasus pencurian dengan kekerasan. Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Adi Wananda menyebut keempat pelaku memiliki peran masing-masing dalam aksi kejahatannya. Adapun yang kita amankan ya adalah 5 orang tersangka. Adapun modus operandi para pelaku, yaitu para pelaku sebelumnya berjanjian melalui handphone di tempat titik kumpul mereka sebelum melaksanakan atau sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan. Mereka patungan terlebih dahulu untuk membeli sabu. Kemudian para pelaku menggunakan 2 motor, di mana 1 orang yang di depan selaku joki dan 1 orang di belakang adalah selaku eksekutor. Kemudian mereka melakukan berkeliling-keliling di wilayah Taman Sari dan juga di wilayah Jakarta Utara ataupun Jakarta Barat antara pukul 01 sampai dengan pukul 06, dan kemudian melakukan atau merebut barang berharga milik korban, yaitu berupa HP, dan juga para pelaku ini tidak segan-segan melukai korbannya. Beberapa barang bukti yang berhasil kita amankan, yang pertama itu adalah motor Honda Beat yang digunakan oleh para pelaku, ada 2, warna biru dan warna abu-abu. Kemudian 2 buah senjata tajam jenis celurit. Kemudian ada juga baju pakaian yang digunakan oleh para pelaku dan 3 unit helm. Kemudian ada juga 2 korban warga negara Italia 1 dan juga warga negara Cina 1. Untuk pasal yang kita kenakan terhadap para pelaku, yaitu kita kenakan pasal 365 ayat 2 kedua KUHP, ya, yaitu pencurian yang didahului atau disertai diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal terangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.